Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella dengan email 0212411091. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang video uji toksitas akut herbisida IPA glifosat terhadap mortalitas benih ikan lele Sanquarium clarias gariepinus. Nah, selanjutnya itu pendahuluan. Herbisida IPA glifosat merupakan salah satu herbisida sintetik yang paling banyak digunakan dalam sektor pertanian di Indonesia. Penggunaannya yang masih bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma secara efektif dan efisien pada berbagai jenis lahan pertanian. Penggunaan herbisida ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap lingkungan perairan. Residu glifosat dapat masuk ke ekosistem akuatik melalui aliran permukaan dan infiltrasi tanah sehingga berpotensi membahayakan organisme non-target seperti ikan yang merupakan komponen penting dalam rantai ekosistem perairan. Selanjutnya yaitu objek dan subjek uji. Yang pertama yaitu herbisida sintetik berbahan aktif IPA glifosat. Yang kedua digunakan untuk pengendalian gulma dalam pertanian. Yang ketiga yaitu risiko pencemaran lingkungan perairan. Selanjutnya yaitu benih ikan lele Sanquarium clarias gariepinus. Yang kedua yaitu daya tahan kuat dan adaptif terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu sering dipakai dalam uji toksitas. Itu adalah subjek uji benih ikan lele Sanquarium. Selanjutnya yaitu metode uji. Nah, metode uji yang digunakan yaitu metode bioassay sistem statik yang digunakan selama 96 jam pengujian. Sebelum uji utama, dilakukan uji pendahuluan untuk menentukan rentan konsentrasi yang tepat. Konsentrasi tersebut herbisida IPA glifosat yang diuji melalui 29,3%, 34,2%, 39,7%, dan 59,34%. Nah, selama proses pengujian berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap mortalitas benih ikan lele Sanquarium setiap 24 jam sekali. Perubahan perilaku ikan juga dicatat sebagai bioindikator toksitas. Data yang terkumpul dianalisis secara statistik untuk menentukan nilai LC50 atau konsentrasi letal 50%. Dan LT50 yang dimana LT50 itu yaitu waktu letal 50% sebagai parameter toksitas utama. Data yang dikumpulkan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu jumlah mortalitas benih ikan lele pada setiap konsentrasi waktu pengamatan. Yang kedua yaitu konsentrasi herbisida IPA glifosat yang diuji dari rentan 29,3% hingga 59,3%. Adapun lama waktu pemaparan selama 96 jam dengan pengamatan berkala setiap 24 jam sekali. Nah, yang terakhir yaitu nilai LC50 dan LT50 sebagai parameter toksitas akut terhadap ikan. Nilai LC50 dapat dilihat sendiri. Nilai LC50 ada 4 jenis yaitu LC50 24 jam yang dimana 346% konsentrasi letal pada awal paparan singkat. Yang kedua yaitu LC50 yang dimana 72 jam sebanyak 34,287% konsentrasi letal, terus yang menurun pada jam ke-72. Yang ketiga yaitu LC50 48 jam yang dimana 41,094% yang terjadi penurunan signifikan terhadap 2 hari paparan. Yang terakhir yaitu LC50 96 jam yang dimana paparan konsentrasinya yaitu cukup rendah, mematikan 50% pada akhir uji. Adapun hasil penelitian nilai LT50-nya yaitu konsentrasinya yaitu 29,33%, 34,2%, 39,7%, 45,6%, konsentrasi 52,1% pada LT50
pada waktu 41 jam, sedangkan yang kedua yaitu konsentrasi 59,3% di LT 50-32 jam. Semakin tinggi konsentrasi herbisida, semakin cepat kematian pada ikan yang terjadi. Selanjutnya itu perubahan perilaku ikan, yang dimana penurunan nafsu makan ikan lele menunjukkan penurunan atau hilangnya nafsu makan selama paparan herbisida IPA glifosat. Yang kedua, gerakan berenang tidak normal, ikan bergerak tidak teratur, berputar-putar, dan kehilangan koordinasi renang yang normal. Yang ketiga yaitu ikan lebih pasif aktif. Aktivitas ikan menurun drastis, cenderung diam di dasar wadah dan kurang responsif terhadap rangsangannya. Terakhir yaitu keseimbangan tubuh terganggu akibat ikan mengalami gangguan keseimbangan, tampak miring dan kesulitan mempertahankan posisi tubuh yang normal. Kesimpulannya yaitu penelitian ini membuktikan bahwa herbisida IPA glifosat bersifat toksik terhadap benih ikan lele sangkuriang, yang dimana nilai LC50 menurun dari 68,346% di waktu 24 jam menjadi 29,957% di 96 jam. Untuk menunjukkan bahwa semakin lama paparan, semakin rendah konsentrasi yang dibutuhkan untuk menyebabkan kematian 50% ikan uji. Nilai LT50 menunjukkan pola sebaliknya, yang dimana konsentrasi lebih tinggi mempercepat waktu kematian dari 79 jam 29,3% menjadi 32 jam 59,3%. Herbisida juga menyebabkan perubahan perilaku seperti penurunan nafsu makan, gerakan abnormal, dan gangguan keseimbangan. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sebagai dasar pertimbangan penggunaan herbisida yang bijak untuk mencegah paparan ekosistem perairan dan mendukung pelestarian lingkungan.